Dan ini zaman rahmatullah menjadi pelajaran kita semuanya betapa lemahnya kita sebagai umat manusia menghadapi cuaca yang sangat ekstrim yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita semuanya. Tentunya juga zaman rahmatullah, terlepas di bulan Desember ini kita sangat mengkhawatirkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebab para ulama kemudian menyebutkan di antara alasan atau sebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah bencana malapetaka kepada kehidupan umat manusia karena mereka lancang dan berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi zaman rahmatullah, di bulan Desember ini hampir sebagian penduduk dunia itu merayakan hari lahirnya anak Tuhan. Ya, kita ketahui zaman rahmatullah agama samawi itu ada tiga. Apa yang dimaksud dengan agama samawi? Agama yang bersumber dari langit, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah agama Yahudi. Kemudian agama Nasara. Dan yang terakhir yang Allah berikan kepada umat manusia adalah agama Islam. Kalau kita ingin melihat angin yang berhembus yang sangat kencang beberapa hari ini, yang mungkin kita khawatir jangan sampai naribakan ibalata. Memang kencang sekali zaman rahmatullah. Ataupun hujan yang tidak berhenti. Dan sering saya sampaikan, Makassar itu hanya bertahan 3 hari 3 malam diguyur hujan. Selebihnya auleki. Ini saja jalanan zaman rahmatullah banjir semua Makassar ini. Kalau kita ingin lihat ekstrimnya cuaca, ini belum ada apa-apanya zaman rahmatullah. Dibandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh manusia, tak kalah mereka menuduh Allah punya anak. Tidak memang itu zaman rahmatullah, itu dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa ini dalam firman-Nya, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Dan mereka mengatakan, orang-orang Yahudi dan Nasara itu mengatakan, sesungguhnya Allah Rahman mengambil anak, memiliki anak. Maka kemudian Allah mengatakan, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan, mendatangkan sebuah dosa yang kadarnya sangat besar. Tidak memain jawab dalam itu. Allah mengatakan, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian wahai manusia lantang dan berani mengatakan Allah punya anak. Ini akidah besar zaman rahmatullah. Dan lucunya ada kiai, ada ustaz, profesor, doktor muslim mengatakan selamat demikian. Ini haram zaman rahmatullah. Tidak boleh. Kalau mereka saja ini Allah ancam dengan musibah bencana azab yang sangat pedih, maka seorang muslim jangan menambah murkanya Allah. Jangan dia kemudian menambah tantangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah marah, binasa kita. Selesai urusan, Pak. Hujan saja yang kita 3 hari 3 malam kita tidak mampu menahannya. Apalagi kita mau menentang Allah. Dan ada tahu orang itu dikasih musibah, bencana, tidak tahu tobat-tobat. Inilah bahayanya kalau ada orang Allah sudah berikan musibah bencana, tidak tobat-tobat. Bukan kepalanya kepala batu, tapi hatinya telah membatu. Semakin tidak takut kepada Allah. Semakin berani menentang Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa kata Allah? Dengan mereka mengatakan Allah punya anak. Allah kemudian mengatakan takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir saja langit itu runtuh. Hampir zaman rahmatullah langit itu runtuh. Punna bawa sejak di zaman rahmatullah. Kecil hujan itu. Dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Andai kata Allah Jalla wa Ala ingin menghukum manusia di tengah-tengah kita ini. Mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya anak. Itu pelecehan zaman rahmatullah. Itu pelecehan terhadap siapa? Allah Jalla wa Ala. Penghinaan kepada Allah. Presiden yang saja dihina, ayo sinampen nyali lagi. Ini pare karong ki. Dulu Soeharto Pak orang tidak macam-macam itu. Menyebutkan kejelekan Soeharto itu siap-siap sebentar dikarung. Dikarungi nang panipela di lautan. Nang lebak mako. Itu presiden Pak. Yang punya marwah, yang punya aturan, yang punya kekuasaan, marah kalau dihina. Anjo anu si fulan nangai kamang-kamang jo. Pasti kita marah. Apalagi kalau kita istri kita dituduh macam-macam, aing parah ngasudu. Karena orang, saya yakin semua orang tidak ingin dihina.
Saya yakin semua orang tidak ingin direndahkan kehormatannya. Tidak ada manusia yang rela dihina, difitnah, dicaci, dimaki, dilecehkan kehormatannya. Maka bagaimana dengan kehormatan Allah Rabbul Alamin? Yang orang katakan Allah punya anak. Ini pelecehan Pak, pelecehan besar. Karena kenapa? Ketika orang mengatakan Allah punya anak, berarti Allah butuh dengan makhluknya. Sementara Allah kufur. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Apa artinya samad? Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak butuh sambayang kita. Pernah sambayang apa Allah butuh? Tidak Pak. Ini juga sering kita ulangi. Apa kalau kita rajin sembahyang Allah butuh dengan salat? Apa Allah butuh terima kasih kita? Apa Allah butuh dengan ibadah? Tidak. Semua ibadah yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Amo itu akabajikan mangirikan enta. Maka bagaimana dengan orang yang melecehkan Allah Jalla wa Ala? Dengan mengatakan wa qalu takhadar rahman walada. Hore, Allah punya anak. Kenapa? Zaman rahmatullah Nabi Isa ini alaihi salatu wassalam itu dikatakan anak Tuhan oleh orang-orang Bani Israel. Dan memang kalau kita menengok sejarah peradaban umat manusia, mulai dari zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sekelompok kaum yang paling patuh kepada Allah adalah Bani Israel. Jadi kalau kita baca Quran dalam surah Al-Baqarah, Pak, dari awal surah Al-Baqarah itu tiga juz, surah yang paling terpanjang di antara surah yang paling terpanjang. Itu kalau kita membaca surah Al-Baqarah, Allah banyak menyebutkan kisah Bani Israel. Kelompok manusia yang paling patuh kepada Allah. Coba baca Pak kisah mereka. Ketika mereka diperhadapkan mujizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di antaranya mereka melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar. Untuk menghadapi siapa? Untuk menghadapi tukang-tukang sihir yang dimiliki oleh Fir'aun. Jadi memang dari dulu itu umumnya pemimpin-pemimpin, presiden-presiden yang ada di dunia itu senantiasa memiliki guru spiritual yang mereka istilahkan, yang kalau kita bahasa kasarnya adalah dukun. Itu sejak dahulu zaman rahmatullah. Apatah lagi mau pemilihan ini, dukun paling ramai dicari. Ini boye Pak. Orang ke sana kemari cari dukun yang hebat, cari dukun sakti, supaya apa? Supaya bisa dipilih. Dan banyak Pak, orang yang secara intelektual mereka cerdas. Mereka punya titel yang tinggi. Tapi kok percayanya kepada dukun yang tidak ada sekolahnya? Dukun sakti katanya, yang bisa membuat kaya orang. Yang sering saya ulangi, kalau dukun ini bisa membuat orang kaya, ngapain membuat kaya Anda? Lebih baik dia memperkaya diri sendiri. Dan seperti itu logikanya. Ada juga orang datang minta supaya menjadi pejabat, supaya dipilih jadi pejabat. Ngapain Anda disuruh jadi pejabat? Mending dia jadi pejabat. Kalau dia bisa, tidak bisa. Makanya dikatakan paranormal. Karena orang-orang yang datang kepadanya rata-rata tidak normal. Tapi zaman rahmatullah. Jadi kecil itu kalau hujan tidak berhenti, wajar. Sangat wajar. Allah marah, na'am. Kalau hujan di zaman rahmatullah kecil bagi Allah itu. Dengan mereka mengatakan Allah punya anak. Allah sangat marah. Sampai-sampai Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna min. Hampir-hampir saja langit itu runtuh. Meruntuhkan mereka. Karena kekurangan ajarannya manusia. Wa tanshaqqul ardh. Dan bumi menjadi terbelah. Makanya kita melihat gunung saja kalau meletus itu sangat mengerikan. Apatah lagi kalau bumi itu menjadi terbelah. Kemudian wa takhirul jibalu hadda. Dan gunung-gunung itu kemudian runtuh disebabkan perkataan mereka. Mungkin mereka anggap sepele. Mereka anggap enteng perkataan tersebut. Tetapi bagi Allah ini adalah penghinaan yang sangat besar.